Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang flowchart PT Mayora Indah Tbk. Saya sudah sendiri di sini. Di samping kanan saya ada Arifah Yuni. Halo, perkenalkan nama saya Arifah Yuni. Dan di samping kiri saya ada Bunga Priani. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Priani. Dan saya sendiri Mahardika Unila sebagai moderator. Sebelum masuk pembahasan, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu PT Mayora. Sebenarnya, PT Mayora itu apa ya? Baik, saya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PT Mayora. PT Mayora Indah Tbk atau perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai salah satu fast moving consumer goods corporation, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas tinggi, serta telah mendapatkan banyak penghargaan. Mayora ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa dengan mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicabangkan oleh pemerintah RI. Berkaitan dengan produksi, sebenarnya apa sih yang diproduksi oleh PT Mayora? Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini, PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi dan secara umum mengklasifikasikan produk yang dihasilkannya dalam dua kategori, yaitu makanan olahan dan minuman olahan, yang meliputi 6 divisi, yaitu divisi biskuit, divisi kembang gula, divisi wafer, divisi coklat, divisi kopi, dan divisi makanan kesehatan. Selanjutnya saya jelaskan mengenai 6 divisi produk olahan makanan dan minuman PT Mayora. Pertama, divisi biskuit. Merek dagang dari divisi biskuit meliputi Roma Meri Susu, Roma Kelapa, Roma Malkis, Roma Krim Kirkas, Better, Seolai, Sari Gandum, Coffee Joy, dan masih banyak lagi. Kedua, kembang gula. Merek dagangnya meliputi Kopiko, Kopiko Cappuccino, Kiss Cewi, Tamarin, dan lain-lain. Ketiga, wafer. Merek dagangnya yaitu Beng Beng, Beng Beng Max, Beng Beng Serit, Astor, Roma Wafer Coklat, Roma Choco Blast, dan lain-lain. Keempat, coklat. Merek dagangnya yaitu Coki Coki dan Diring Beng Beng. Yang kelima, kopi. Merek dagang dari divisi ini meliputi Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika Cappuccino, Torabika Jahe Susu, Torabika Creamy Light, Kopi Brown Coffee, Tora Cafe Volcano Chocomel, Tora Cafe Caramel Love, dan lain-lain. Dan yang terakhir, makanan kesehatan dengan merek dagang yaitu Energen Cereal, Energen Oat Milk, Prima Cereal, dan lain-lain. Teman-teman, perkenalkan nama saya Viva Yuliani. Nah, di sini saya kebagian untuk menjelaskan apa itu flowchart. Nah, mungkin flowchart ini tidak asing lagi buat kalian semua nih guys. Karena kenapa? Karena di setiap bagian buku atau bagian presentasi kita tuh selalu menaruhkan ini flowchart nih. Nah, flowchart itu apa sih teman-teman? Flowchart itu bisa dibilang juga bagan alur nih. Nah, bagan alur ini yang berbentuk diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program nih teman-teman. Nah, setiap langkahnya ini digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, juga dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Mungkin nanti saya akan kasih contohnya ya. Nah, teman-teman, 5 jenisnya itu yang pertama ada flowchart dokumen yang biasa disebut juga paperwork dokumen. Nah, itu berfungsi untuk menelusuri alur form dari bagian satu ke bagian yang lain. Nah, termasuknya itu dari laporan diproses, laporan dicatat, maupun laporan disimpan. Nah, yang kedua itu ada flowchart program. Flowchart program ini menggambarkan secara rinci dari prosedur ke proses programnya sendiri nih teman-teman. Nah, itu memiliki dua macam nih, yaitu ada pertama flowchart logika program dan yang kedua ada flowchart program
komputer terinci. Nah, yang ketiga itu nih guys, ada flowchart proses. Nah, ternyata flowchart proses ini adalah menggambarkan rekayasa nih industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu proses atau prosedur atau sistem. Nah, yang keempat itu ada flowchart system nih teman-teman. Flowchart system itu adalah menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung nih di dalam sistem secara menyeluruh. Nah, selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistemnya. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ternyata ada flowchart skematik. Nah, flowchart skematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama nih dengan flowchart system. Namun, ada perbedaannya ini teman-teman. Dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Nah, selain simbol-simbol ini, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar nih guys. Gambar-gambar itu serta peralatan lainnya untuk mempermudahkan dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Baik teman-teman, itu adalah salah satu contohnya dari flowchart itu sendiri. Nah, ternyata nih flowchart itu berperan penting banget dalam mengambil langkah-langkah atau fungsionalitas dalam sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus nih. Wow, keren juga ya. Dan ternyata nih ya, flowchart ini juga memiliki 5 jenis dan masing-masingnya juga memiliki karakteristik dalam penggunaannya.